Izin ya Endra. Ya, silakan Kak. 1 JP tapi 2 JP hari ini. Untuk hari ini 2 JP ya. Oke, 2 JP siap. di framework sekarang. Baik Kakak semuanya, selamat pagi. Pagi, salam olahraga Kakak. Salam olahraga. Oke, semoga Selamat semua dalam pagi, keadaan sehat walafiat ya Kakak semuanya. Habis mengajar tentunya tadi ya. Ngajar nggak tadi? Ya. Enggak. Pakai Kakak ngajar. Ya, apa observasi ini? Ada yang observasi? Sudah kemarin. Sudah kemarin ya. Oke Kakak semuanya, untuk hari ini kita pertemuannya selama 90 menit, yaitu 2 JP ya. Kurang lebih 45 menit 1 JP, jadi 90 menit, kurang lebih 1 jam 30 menit. Nah, untuk hari ini kita lebih banyak aktivitas pada kegiatan refleksi, masih refleksi, tapi menggunakan dengan metode yang ada di modul. Sudah ada yang sempat baca modul nggak? Ya, oke, sip. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, ayo kita awali dengan doa agar nantinya kegiatan kita itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk doa saya minta Kak G Arya, silahkan dibantu untuk doanya. Oke, sebelum mulai kita berdoa sebagai keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak G. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, saya izin share screen. Kak Wayan masuk. Ya, selamat bergabung Kak Wayan. Baik, untuk materi kita hari ini masih terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi untuk refleksi ini tentunya penting ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan, refleksi itu adalah cerminan diri. Bagaimana kita melihat diri kita yang sebelumnya agar nantinya bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu, karena tentu nanti akan disuruh membuat refleksi masing-masing orang. Nah, sebelum lanjut ke sana, seperti biasa ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, menggunakan gangguan teknis adalah hal wajar ya. Nah, sebentar kalau ada gangguan teknis ataupun tidak bisa mengakses sesuatu, itu merupakan hal yang wajar. Baik kakak-kakak semuanya, tujuan kita hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, akhir capaian pelatihan ini yang diharapkan adalah guru PJOK mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, tujuan ini khusus model bisa dibaca nanti. Nah, ini sesi ini peserta akan mengupas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, itulah tujuan di sesi kali ini. Agenda kegiatan kita yang pertama itu adalah review framework dan model tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak ya, Kak. Refleksi 3 babak. Dan selanjutnya itu ada agenda. Nah, agenda kita ini
Dan waktunya kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, semoga nanti terlaksana dengan baik dan tepat waktu selesainya ya. Oke, sekarang lanjut ke review framework dan model-model tulisan refleksi. Sebelumnya sudah sempat baca tentang framework Burton. Bisa dilihat nggak, Kak? Bisa kakak. Bisa. Oke, apa yang sudah kakak pelajari dari framework Burton ini? Kira-kira mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya, silahkan. Atau mau di kolom chat aja kalau malu-malu bisa juga. Nah, framework Burton sudah ada di modul juga ya. Coba saya carikan dulu untuk frameworknya. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan, bisa raise hand. Berikan tanggapan tentang framework Burton. Apa sih itu W, apa sih itu SW, dan NW itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan itu kira-kira? Atau mau ditunjuk aja ya? Udah ketemu modulnya? Masih nyari-nyari kakak. Belum kakak. Belum ketemu ya? Oh ya. Yang Oke, saya bantu. Coba kita cari bersama-sama dulu modulnya biar nanti bisa satu persepsi. Nah, itu ada di elaborasi isi ya. 1.1.b.2 elaborasi isi framework dan model-model refleksi halaman 4. Halaman keempat di modul kakak semua. Kak Wahyu, nemu nggak? Baru buka ini, Kak. Udah buka. Oke, Ya. mungkin bisa dibacakan aja Kak ya. Oh iya. Apa sih itu W, SW, dan NW? Kalau sudah ketemu, Oke. bisa disampaikan aja. Dibacakan apa yang ditemukan itu. Yang Tentang framework Burton itu ya. yang di halaman 4 tuh Kak ya? Oh iya. Nih. Belum ketemu Kak? Sabar. Ya. Yang jadi satu dengan apa? 6 topi itu Kak ya? Enggak. Modulnya. Beda-beda Kak. Yang Beda. di 1.1 Ya. B titik 2. 1.1. Oh iya. B.2. Ya, yang Halamannya keempat. oke. Yang keempat. Ya, jadi
Di sini ada framework Borton. Mohon izin memberikan tanggapan Kak Fasil. Jadi yang pertama itu mulai mengenalkan konsep dalam framework Borton ini, yaitu dengan istilah model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah dasar sampai dengan SMA, di mana memiliki 3 tahap, yaitu dari what, so what, and know what, atau yang disingkat pada tampilan layar fasilitator kita yaitu W, SW, dan NW. Jadi pada tahap what, di sini peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut, di mana peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian pada tahap yang kedua, so what, yaitu peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Di sini ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu analitis dan perenungan. Di mana saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu know what, di mana peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik, di mana framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Baik, sekian Kak Fasil. Tanggapan dari saya, waktu yang kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Ya, jadi itu adalah penjelasan tentang framework Borton ya. Jadi teknis pelaksanaannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah what, apa, kemudian so what, jadi apa, dan kemudian adalah now what, NW, itu singkatannya NW, jadi sekarang apa. Kalau dijadikan bahasa Indonesia itu seperti ini dia. Next slide. Nah, inilah framework Borton. Ya, lebih berfokus pada dari peserta didik jadinya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke framework Gibbs. Sini ada framework Gibbs. Bisa ditemukan di modulnya framework Gibbs-nya. Ini ada deskripsi. Ini kira-kira apa sebelah sini di tanda tanya ini. Kalau Gibbs itu ada juga di modulnya ya. Di bawahnya itu ada, setelah itu ada Gibbs. Jadi tokoh yang mengenalkan itu adalah Graham Gibbs namanya. Nah, dia mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Nah, pada framework Gibbs ini mengenal 6 tahapan, mulai dari deskripsi dan lain-lain itu. Nah, kira-kira kakak-kakak yang lain sudah sempat baca nggak? Kira-kira apa sih yang selanjutnya ini? Di samping ini tanda panah setelah deskripsi, selanjutnya apa kira-kira Kak? Oke, ada yang mau menanggapi mungkin apa berikutnya setelah deskripsi, apa kira-kira? Mungkin feeling, Kak. Dingin. Feeling. Oke, Ya. kalau di bahasa Indonesia kan apa Kak? Perasaan. Perasaan. Oke, good job. Ya, itu ya. Itunya setelah deskripsi ada perasaan. Betul. Kalau berikutnya evaluasi. Setelah perasaan, evaluasi, kemudian selanjutnya apa kira-kira setelah evaluasi? Evaluasi. Analisis, Kak, analisis. Analisis. Oke. Analisis.
Betul, Kak Wahyu ya, analisis. Berikutnya setelah itu analisis ada konklusi. Konklusi. Setelah konklusi, ada yang tahu? Rencana tindakan. Apa kira-kira? Tindak lanjut. Oke, rencana tindak lanjutnya. Kali ya. Nah, jadi di masing-masing tahapan itu punya masing-masing kegiatan tentunya. Jadi misalnya yang pertama itu pada deskripsi, kita melihat apa sih yang terjadi dalam proses kita, apa yang terjadi, kemudian bagaimana perasaan, apa perasaan saat melakukan itu, kemudian evaluasi, dalam evaluasi apa yang baik atau yang buruk terjadi, kita lihat dalam pelajaran, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang perlu kita lanjutkan nantinya, kita analisis kemudian makna arti yang dapat dari pengalaman itu. Kemudian lanjut ke konklusi, apa yang bisa dilakukan. Dari analisis itu apa yang kita bisa lakukan? Perbaikanlah, atau kita hilangkan, atau kita lanjutkan. Dan terakhir baru tindak lanjutnya seperti apa pelaksanaannya. Nah, dari kedua framework ini kan sama-sama bagus. Mungkin kakak-kakak sudah pernah melakukan dari salah satu itu, atau sudah melakukan tapi belum tahu kalau itu memang framework seperti itu. Nah, kalau kakak cenderung lebih menggunakan yang mana? Silahkan coba ketik di kolom chat ya. Silahkan ketik di kolom chat ke framework yang mana sering kakak gunakan atau pernah kakak gunakan tapi belum tahu itu namanya framework seperti itu. Kalau yang pertama itu lebih pada siswa yang mengevaluasi kita. Kalau yang kedua ini yang GIBS, kita memproses refleksi kita refleksi diri sendiri ini. Oke, Kak Wahyu, framework GIBS, oke. Oke, Kak Dwi Dana juga GIBS ya. Oke, yang lain silahkan dituliskan di kolom chat. Kak G, GIBS juga. Kak Dwi Lestari juga GIBS juga. Oke, coba ini banyak yang pilih GIBS. Coba. Kira-kira Kak Adek Dwi Dana bisa memberikan sedikit argumen kenapa lebih memilih GIBS. Ya, terima kasih kakak fasilitator atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan tentang proses proses GIP-nya tadi sudah dijelaskan oleh Ngurah, sama juga seperti itu pelaksanaan dalam pembelajaran yang Tiang lakukan sehari-hari. Hanya itu penjelasannya, Pak kakak fasilitator. Untuk waktu saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Nah, itu dari Kak Adek Dwi. Mungkin ada yang lain mau memberikan tanggapan, refleksi Burton. Ada yang pakai nggak? Di kolom chat, nggak ada yang pakai. Mungkin kira-kira tidak pernah menanyakan kepada siswa gitu, gimana pelajaran Bapak hari ini gitu. Minta tanggapan kepada siswa, berikan lembar kepada siswa, coba tuliskan perasaan anak-anak setelah ikut pelajaran Bapak, gimana perasaan hari ini. Oke, rata-rata GIBS semua ya.
Oke, kakak semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini seperti rencana tadi, kita akan mencoba membuat refleksi dengan kedua metode atau model tadi. Kita akan membuat suatu refleksi dari dua jenis model atau dua model refleksi. Nah, nanti kita akan melihat dulu orientasi kakak-kakak semuanya itu terhadap sebuah penilaian. Kira-kira orientasi apa yang kakak-kakak lakukan dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Baik, kakak-kakak semuanya. Nah, di sini saya akan menuliskan di kolom chat terkait dengan penilaian diri. Secara mandiri itu kira-kira kakak-kakak masuk dalam kriteria mana? Nanti akan kita tuangkan dalam refleksi 3 babak. Ya, di kolom chat saya sudah tambahkan di sana ada 5 itu ya. Jadi yang pertama itu ada disiplin mastery atau DM, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Learning proses pembelajaran. Self aktualisasi diri. Kemudian ada yang keempat itu ada intelijensi ekologis. Yang kelima itu adalah social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, dari kelima ini orientasi plan kakak tuh masuk kemana? Nanti kakak silahkan tuliskan di refleksi 3 babak. Untuk refleksi 3 babaknya, instruksinya seperti ini. Izin share screen lagi. Sabar. Oke, untuk instruksinya itu adalah ini untuk Google-nya sudah saya buatkan, yang peserta mendapat nulis di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Ada yang akan diminta buat tulisan refleksi 3 babak. Tulisan refleksi analisis GIBS menggunakan deskripsi framework GIBS ya. Sesuai tadi pilihan kakak semuanya, kita menggunakan GIBS semuanya ya. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Oke, itu instruksinya. Kira-kira ada yang kurang dipahami? Bisa dipahami nggak instruksinya itu? Kita menulis nanti di dalam Google Slide ya. Nah, ini untuk babak pertama sudah ada instruksinya ini. Kira-kira dari instruksi ada pertanyaan nggak, Kak? Bisa kira-kira dilakukan? Minta jempolnya kalau memang bisa. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Untuk Google Slide-nya saya share di link ya, di kolom chat untuk link Google Slide-nya. Oke, coba semuanya diakses. Mudah-mudahan bisa diakses semuanya. Bisa diakses, Kak? Silakan coba dibuka.
Google slide-nya. Ini untuk instruksinya bisa dipahami kan ya? Oke Kak, bisa raise hand kalau emang ada yang kurang dipahami. Sudah paham ya? Sudah dibuka, bisa dibuka nggak? Itu di slide-nya sudah ada nama masing-masing. Oke, silakan Kak Dwi. Izin Pak Fasilitator, untuk jaringan di sini agak lemot, mungkin suaranya agak macet-macet gitu Pak Kakak Fasilitator. Oke, Terima Kak. kasih. Ya, tidak apa-apa Kak. Oke, tidak apa-apa. Disesuaikan saja Kak. Yang lain bisa diakses nggak? Sudah bisa? Nah, di sana sudah ada nama masing-masing peserta ya. Oke ya. Karena sudah saya bagi berdasarkan jumlah kita semuanya. Jumlah kakak semuanya. Dari atas ya, dari nomor 1 ada si... Oh, jangan dirubah namanya ya. Ini kayak Kak Pandi sudah merubah namanya. Oke, coba saya tambahkan lagi. Yang pertama itu Kak Agung Ayu ya. Cari namanya masing-masing. Karena udah ada nama masing-masing. Nah, nggak usah menambahkan yang baru. Ini Kak Odwin. Mungkin saya hapus ya. Biar nggak double nanti namanya. Oke. Sudah ketemu nggak masing-masing? Yang pertama Kak G ini yang pertama ya. Oke, bisa diakses kan semuanya? Nggak bisa ya? Tak jempolnya dulu. Ada yang bermasalah nggak? Bisa Kak. Bisa. Nah, sudah dilihat yang mana bagiannya masing-masing? Sudah. Kak Dwi, Kak Dwi, Kak Dwi Legari. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak jadi. Ya, bisa diakses ya. Nah, Maaf, salah Kak, ya, Kak udah bagus. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Cek, bisa dengar suara saya? Bisa, jelas. Untuk refleksinya itu dibuat dari bisa di gips atau di Fortran gitu? Belum Kak, belum sampai tugasnya. Baru mengakses saja dulu. Sekarang gitu. tugas yang perlu diisi lakukan itu sekarang saya informasikan. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya, kakak semuanya. Kita lanjutkan untuk refleksi 3 babak. Jadi sekarang kita akan membuat
refleksi 3 babak berdasarkan kecenderungan kakak masing-masing dalam melakukan orientasi. Nah, kemudian yang pertama itu masuklah ke dalam slide yang disediakan. Kan masing-masing sudah punya slide masing-masing, sudah ada namanya. Kemudian silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, nilai orientasi itu yang sudah saya cantumkan tadi di kolom chat. Kira-kira kakak orientasi penilaiannya itu kemana? Kenapa memilih itu? Jelaskan di babak pertama ya. Di kolom yang pertama itu diketik di sana. Kemudian yang kedua, gunakan pertanyaan-pertanyaan dari modul pada bagian deskripsi framework GIPS, yaitu kecenderungan. Yang pertama itu adalah kecenderungan nilai orientasi saya itu ini. Kemudian apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut dan apa bukti pengalaman terkait dengan orientasi tersebut. Itu kira-kira Kak. Silakan Kak Dwi, ada yang mau ditanyakan? Izin Kakak Hendra sebagai fasilitator untuk penjelasannya kalau bisa kita mulai dulu satu persatu karena otak tiang ini sudah lingsir kan, dan babak 1 kita mulai kasih penjelasan, terus untuk babak 2 kita kasih penjelasan, nanti setelah babak 1 terus untuk babak selanjutnya dikasih penjelasan. Terima kasih Pak fasilitator, masukan tiang kalau bisa tolong kita tapi ada dipertimbangkan itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya, bagus masukannya Kak. Terima kasih. Ya, biar semua juga bisa memahami. Kita selesaikan satu-satu memang. Kita selesaikan babak pertama dulu. Ini yang ini ya, babak pertama ini aja diisi dulu di kolom yang pertama. Kemudian nanti setelah mengisi baru kita akan lakukan yang ini. Nah, ya pertama kita selesaikan dulu yang ini dulu ya. Kira-kira untuk yang babak pertama bisa dipahami nggak? Untuk orientasinya itu ada di kolom chat ya. Orientasi mana kira-kira kakak dalam menilai atau orientasi nilai guru PJOK itu dalam hal apa? Penguasaan materi atau disiplin ilmu atau proses pembelajaran, aktualisasi diri, intelijensia di ekologis, dan tanggung jawab sosial. Yang mana kira-kira yang termasuk dalam orientasi nilai guru PJOK yang kakak-kakak miliki. Nanti jelaskan di sana dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Kira-kira bisa dipahami Kak? Minta jempolnya kalau memang sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih Kak Dwi Lestari. Terima kasih Kak Gusde. Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, kita lanjut ke slide masing-masing ya. Silakan mulai menuliskan babak pertama di masing-masing slide. Sudah ada nama di masing-masing slide, silakan disesuaikan. Semua bisa mengedit, tolong jangan merubah pekerjaan teman ya. Silakan fokus pada slide masing-masing. Oke, saya pindah ke refleksinya, refleksi 3 babak. Kak Bang Ayu sepertinya belum. Untuk waktunya kita 4 menit ya untuk menuliskan ini. Silakan dituliskan. Silakan buat kecenderungan nilai kakak itu kepada arah mana. Untuk penjelasan lebih banyaknya itu silakan bisa dilihat di elaborasi isi
halaman 1 ya. 1.1.b.2. Sana ada penjelasannya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada ya. Saya tunjukkan pertanyaan pemantiknya di kolom chat ya, biar bisa menggunakan itu untuk membuat kecenderungan orientasi kakak-kakak. Boleh pilih salah satu ya. Nah, gunakan pertanyaan itu bisa untuk mengetahui orientasinya, mengapa menggunakan itu, dan bukti atau pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan. Oke, beberapa sudah menuliskan. Kita lihat ya bersama-sama.
Ya, silakan Kak Oyan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau yang ada mau yang disampaikan, silakan Kak Oyan. Mau speakernya? Belum terdengar? Oke, sudah mau. Coba lagi diulang. Oh ya, udah. Sudah Kak. Ya. Akhirnya saya sendiri yang Zoom tadi pertama, lumayan terlambat jadinya. Terus masih pemahamannya masih agak bingung ini. Ini untuk yang babak pertama ini, ketiga pertanyaan pemantik ini dijawab. Ya. Jadi satu di sana, di babak satu aja. Semua menjawab di babak satu aja. Nanti ada 3 babak. Nanti setiap babak itu ada hubungannya. Yang terakhir baru di babak ketiga itu secara keseluruhan. Itu Kak. Untuk orientasinya ketemu nggak? Oke. Oke, saya berikan waktu lagi 2 menit ya Kak ya. Biar kita efisien dalam bekerja. Ini beberapa sudah ada yang selesai. Kak Eka Putra sudah selesai, Kak Eka Putra. Saya berorientasi pada nilai ilmu. Kak Dwi sudah. Kak Ari orientasi sudah. Proses pembelajaran. Kak Dwi Dana tanggung jawab sosial. Masih menulis nih. Nilai disiplin. Kasih aktualisasi diri. Kak Hendro bisa tolong dikirim ulang untuk pertanyaan pemantik. Tadi saya live meeting karena jaringannya rusak. Oke, bisa Kak. Bisa. Wahyu dan Oke, selamat bergabung Kak Agung.
Kak Agung bisa langsung mengikuti, mungkin saya berikan link untuk ke babak pertama ya. Kak G kayaknya buatnya di bawah itu ya. Kak Agung Ayu, Kak Agung Ayu buatnya di kolom warna oranye, Kak. Coba di copy kemudian dipaste di atasnya itu. Sudah. Baik kakak semuanya, ya, sambil bekerja ya, biar waktunya efisien. Masih ada 2 babak lainnya yang belum kita lakukan. Jadi untuk babak yang pertama, instruksi berikutnya itu adalah seperti ini. Kita switch dulu. Oke, setelah tadi melakukan refleksi tentang orientasi dirinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawah Bapak Ibu kakak-kakak. Ini hanya menjadi referensi untuk belajar. Nah, belajar dari tulisan teman. Nah, jadi bisa saya pilih aja nanti ya, karena tidak semua bisa menuliskan apa namanya itu untuk refleksinya di dalam presentasinya ya, Google Slide-nya. Baik, mungkin dari Kak oke, Kak Eka, silakan Kak Eka. Ada yang mau disampaikan? Masih mute, bisa dihidupkan dulu mic-nya. Yes. Izin bertanya Kak Hendra, apakah sudah direkam ini dari awal untuk proses? Oke, kurang keras Kak, kurang jelas suaranya. Proses kita hari ini apakah sudah direkam Pak ya? Kak, ya? Sudah. Sudah. Sudah Kak. Sudah direkam. Oke, jadi yang pertama mungkin salah satu aja saya tunjuk saja ya biar lebih efektif. Jadi yang sini sudah lengkap, saling membacakan aja. Yang dapat slide 5 membaca slide nomor 3. Itu juga sebaliknya ya. Oke, diulang kamu-kamukannya. Oke. Silakan Kak Dwi. Saya mau disampaikan dulu, silakan. Boleh. Izin Pak
Kakak fasilitator, karena sinyalnya tadi yang kurang jelas tentang pertanyaannya yang kakak fasilitator tadi jelaskan. Coba diulang lagi sekali biar yang bisa dengar. Oke. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang kegiatan berikutnya atau yang pemantiknya? Untuk kegiatan pembatik yang tadi dibilang kakak nyilang itu saling apa namanya tadi, saling menanggapi gitu. Saling menanggapi. Oh ya. Oke, saya ulang ya. Untuk pelaksanaan refleksinya itu kita baca secara acak saja ya. Karena tidak semua dapat menuliskan refleksinya di sini, masih ada yang beberapa kosong, Kak Agung juga masih kosong ini. Juga bisa dilihat di sana masih ada yang kosong, juga Kak Debi masih belum penuh juga. Kak Debi sudah, tapi belum penuh. Ini juga masih Kak Gongayu di bawah. Nah, saya pilih aja ya. Boleh dari Kak Dwi Lestari bisa bantu baca punyanya Kak Eka. Silakan. Bisa dibantu Kak Dwi Lestari. Iya, itu nomor berapa ya yang punyanya Pak Eka itu ya? Nah, silakan dicari di Google Slide-nya ya. Di sana ada Eka siapa namanya, nama panjangnya ya? Eka Swastana Yase. Eka Swastana Yase. Pak Eka. Putra ya. Kak Eka. Eka Sastrawan, Putu Eka Putra Putu Eka Sastrawan. Nomor 11. Untuk kakak Eka Putra Sastrawan, dia menjawab saya berorientasi pada nilai DM atau penguasaan materi disiplin ilmu dan menggunakan orientasi ini karena pembelajaran PJOK lebih banyak menekankan pada aktivitas gerak. Bukti dari orientasi DM dengan adanya asesmen penilaian gerak salah satu teknik cabang olahraga. Seperti itu ya, Kak Eka. Oke, terima kasih Kak Dwi Lestari. Nah, sekarang bergantian. Sekarang Kak Eka bisa membacakan apa yang dibuat oleh Kak Dwi Lestari ya. Halo Kak Eka, bisa didengar? Oke, Kak Indro. Mohon izin Kak Dwi, slide-nya nomor berapa Kak Dwi? Dwi Negari Lestari namanya. Saya ada di slide 10, Kak. Oh, berarti bersebelahan gitu. Ya, sih. Oke, terkait dengan orientasi, Kak Dwi ingin menyampaikan ketentuannya disiplinary mesti DM ya. Harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait konflik dan gestur yang mengindikasikan, kemudian sikap dan anti kekerasan, jujur, toleransi, dan adil untuk siswa itu sendiri dalam proses pembelajaran. Kata-kata yang disampaikan oleh Pak Dwi Lestari terkait dengan kecenderungan orientasinya beliau. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Eka Putra sudah menyampaikan refleksi dari Kak Dwi Lestari. Nah, itu kira-kira untuk kegiatan babak pertama, kita cuma saling membacakan saja, tidak menanggapi, nanti yang terakhir baru menanggapi masing-masing refleksi. Oke, untuk babak yang pertama kita sudah bisa lewati. Untuk yang babak berikutnya, penjelasannya seperti ini. Kakak nanti membuat di babak yang kedua. Nah, ini ada roda emosi. Nah, roda emosi. Yang di sini diinginkan yaitu bagaimana perasaan kakak semuanya saat melakukan refleksi. Perasaan roda emosi ini merujuk pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs ya. Kan roda itu
Nah, untuk babak kedua ini juga 4 menit. Jadi masuk ke perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dalam framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, pertanyaan pemantiknya itu bisa digunakan yang ini. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan hal buruk yang sudah terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, berkaitan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, gunakan pertanyaan pemantik bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi seorang guru PJOK yang lebih baik. Nah, itu yang dibuat dalam babak kedua. Kira-kira gimana kakak? Bisa kira-kira dilaksanakan untuk babak yang kedua? Bisa? Oke, Kak. Bisa. Dwi Datno, silahkan. Ada pertanyaan. Izin kakak fasilitator, kangen niki agak melit metaken karena otak sudah Oke. odong-odong niki. Untuk pertanyaannya niki keempatnya dibuat dalam tugas yang tadi Kinten. Boleh gunakan salah satu saja, tidak harus semuanya. Oh iya Salah ya, satu itu dah atau yang dua, ya. Tidak harus semuanya. yang Ya. tadi. Itu Ya. hanya Ya, terima pertanyaan kasih. pemantik untuk Kak Endra. menentukan. Ya. Oke, ya. Tidak harus semuanya dijawab ya Kak ya, semuanya bisa digunakan itu untuk pertanyaan pemantik untuk menemukan jawaban atau perasaan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menemukan perasaan, evaluasi, dan analisis dari kecenderungan yang kakak gunakan. Jadi masih ada hubungannya dengan kecenderungan yang kakak pilih, kemudian bagaimana perasaan kakak saat menggunakan orientasi itu. Mungkin seperti itu. Gimana? Bisa dilanjutkan? Kita beralih ke Google Slide. Kita buat babak yang kedua ya. Oke, siap. Silakan mulai dituliskan di babak yang kedua. Kak Endra, izin apakah roda emosi Oke. bisa ditampilkan, Kak? Terima kasih. Silakan Kak Eka, gimana? Roda emosinya bisa ditampilkan, Pak. Terima kasih. Roda emosinya oke, bisa Kak. Emosi. Oke, ini untuk roda emosinya kira-kira kakak itu termasuk yang mana? Untuk membuatnya itu misalnya kakak ada di takut, misalnya masuk ke ranah apa, ragu dan rendah diri gitu misalnya. Boleh nggak harus lurus, tegak lurus, boleh yang lain. Takut termasuk dalam gentar, mungkin di sini ngeri gitu boleh. Tunjukkan bagaimana perasaan kakak dalam melaksanakan refleksi.
Bahkan tadi ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa kakak fasilitator untuk pertanyaannya Niko ditampilkan di layar nih, karena tiang lupa Niki untuk pertanyaannya, makanya tolong tampilkan di layar ya. Terima Oke, kasih siap, Pak. kakak fasilitator. Saya kirim di kolom chat ya. Saya buat di kolom chat ya, teman. Ya terima kasih, nggak cerewet kakak fasilitator. Ya, santai saja, Kak. Oke, Kak Dwi bisa dilihat di kolom chat ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Siap, terima kasih kakak fasilitator. Oke, saya mau cek yang sudah membuat Kak Gokayu masih kosong. Kak udah bagus sudah. Kak Debi sudah mulai masih mengetik. Wahyu sudah mulai mengetik juga. Kak Adi, Kadek Adi mengontrol. Oke, sudah. Ke Ridano emosi baru mengetik. Oke, Kak Pandi, Pandi ada terkait dengan pengalaman saya PJOK yang bisa dilaksanakan. Oke, sudah masih proses. Untuk Kak Ari Dharma Santike sudah menulis, dengan penguasaan disiplin yang kuat, guru PJOK dapat menyiapkan materi efektif dan akurat, dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa peserta didik mendapat informasi yang benar dan relevan. Oke, sip. Kak Dwi Lestari melibatkan perasaan, belum ada. Kak Eka perasaannya gembira. Oke, sudah. Kak Agung belum ya. Pak Fasilitator minta gininya nggak? Hilang soalnya tadi Apanya Kak? untuk tahapnya itu. Oh, tahapannya. Ya, Linknya Kak? Hilang soal tadi. Oh, keluar tadi. Oke, siap Kak. Saya kirim di kolom chatnya.
Maaf, Oke, Pak, saya numpang nanya. Ini ke babak Ya. yang kedua ya? ya sudah babak kedua, Kak. Silakan buat perasaan Kakak gimana saat melakukan refleksi ini. Oke, gimana Kakak? Sudah dibuat? Oke, Kak Wayan, Parniti juga sudah nih. Kak Wayan Riantike, belum. Mau ke Kak Eka, sudah. Kak Lestari juga sudah. Kak Ari Dharma, sudah.
Ari Dharma sudah, Kak Pande. Pande sudah. Dwi dan sedang mengetik. Kak Wahyu masih proses. Debbie mengikuti pembelajaran. Kak Gusti juga sudah sepertinya nih. Kak Agung. Ayu juga sudah. Oke Kak, kita lanjutkan saja untuk berikutnya. Waktu kita cuma tinggal lagi 20 menit saja. Masih ada babak terakhir yang belum dilakukan. Oke, untuk babak yang ini saya minta satu orang untuk membacakan punya temannya, begitu juga bergantian ya. Untuk instruksinya seperti ini. Oke. Nah, saling membacakan sebenarnya ya, tapi kita modifikasi, kita pilih satu orang saling membacakan bergantian. Oke, yang saya berikutnya yang belum dapat berbicara, biar sama-sama dapat berbicara, mungkin Kak Ari Dharma. Bisa dibantu Kak Ari Dharma? Nggih, Kak. Bisa dibacakan Kak Pande. Kak Pande. Ya. Nomor berapa nih Kak Pande? Kak Pande dia nomor 8. Nomor 8 nggih. Nggih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita yang langsung saja bacakan tentang yang babak kedua milik dari Kakak Komang Pande Kusuma Hadi nggih. Iki terkait pengalaman saya sebagai guru PJOK. Yang pertama, fasilitas sekolah sangat minim sehingga materi atletik sebagian besar tidak bisa dilaksanakan. Kedisiplinan di mana dengan kedisiplinan siswa bisa tepat waktu dan mengikuti kegiatan olahraga, terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Oke, mungkin itu aja dari tanggapan dari Kakak Komang Pande. Oke, waktu Tiang kembalikan ke Kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Ari. Jadi sudah membacakan dari Kak Pande. Sekarang Kak Pande bisa bantu bacakan refleksi dari Kak Ari Dharma. Silakan. Nggih. Nomor berapa Kak Ari? Nomor 9 Tiang niku. Oh, nggih. Sik semua nggih. Nggih, baik. Tiang bacakan untuk jawaban babak kedua dari Kakak Putu Ari Dharma Santike. Dengan penguasaan disiplin yang kuat, saya selaku guru PJOK merasa sangat senang karena dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif dan akurat dan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa peserta didik mendapat informasi yang benar dan relevan. Sekian yang bacakan dari Kakak Putu Ari Dharma Santike. Selanjutnya Tiang kembalikan ke Kakak fasilitator. Suksemo. Baik, terima kasih Kak Pande, Komang Pande. Nah, Nggih. itu jadi pada babak yang kedua ini kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya perasaan kakak-kakak dalam melakukan refleksi. Entah itu takut, entah itu gimana. Jadi hal ini hanya sebagai sebuah referensi ya untuk kakak-kakak dalam melakukan refleksi ke depannya. Nah, diharapkan refleksi seperti ini itu dilakukan setiap proses pembelajaran agar nantinya bisa meningkatkan proses pembelajaran tentunya. Nah, berikutnya kita lanjut ke babak yang ketiga, kakak semuanya. Untuk babak yang ketiga, kita akan menuliskan di sana terkait dengan
Mari kita lanjutkan tentang rencana tindak lanjut daripada framework GIPS, yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantik yang bisa digunakan, pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan, dan refleksi dua babak sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi. Apa yang saya lakukan atau ubah dalam diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, 3 pertanyaan itu bisa menjadi pemantik untuk melaksanakan di babak yang ketiga. Gimana kakak bisa dipahami kira-kira untuk babak yang ketiga? Kita merangkum dan membuat kesimpulan di sini. Serta melakukan tindak lanjut. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, pertanyaan pemantiknya sudah ada di layar. Mungkin bisa langsung dikerjakan di masing-masing slide. Oke, silakan kakak semuanya. Saya berikan waktu 4 menit untuk mengerjakan hal tersebut. Untuk Kak Dwi minta diulang chatnya. Pertanyaannya saya buat di kolom chatnya. Untuk babak yang ketiga. Gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu untuk menjawab di babak yang ketiga.
Baik, kakak semuanya sudah beberapa ada yang sudah menuliskan biar waktunya efisien. Masih ada 4 slide kurang lebih biar kita dapat menyelesaikan pertemuan hari ini. Baik, saya minta dari Kak Debi dan Kak Adi Wibowo sudah selesai kira-kira? Kak Debi masih mengetik mungkin. Belum Kak, masih ngetik Kak. Oke, siap-siap. Lanjutkan dulu Kak. Oke, yang sudah selesai saya coba share. Oh, Kak Gus dia sudah tadi dapat berbicara. Kak Wahyu masih mengetik juga. Kalau Kak Widano masih proses mengetikkan juga. Sudah. Oke, mungkin Kak Agong Ayu, Kak Ge bisa bantu untuk menyampaikan babak yang ketiga. Sudah selesai? Belum, sebentar. Oke. Baik, Kak. Debi gimana? Kak Debi udah selesai? Oke, sudah titik kayaknya itu udah selesai. Ya, sudah. Siap sudah Kakak. Oke. Oke, untuk Kak Debi bersama Kak Adi Wibowo bisa nggak? Kak Adi Wibowo. Oke, siap. Ya, siap. Oke, silakan. Kak Debi dan Kak Adi Wibowo bergantian membacakan refleksinya masing-masing. Oke, silakan Kak. Siapa duluan? Bisa Kak Debi duluan boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini Pak Adi nomor berapa ini ya? Slide berapa? 6 Kak Debi. Baik, saya langsung bacakan saja. Babak 3, menjaga kedisiplinan mulai dari diri kita sendiri sebagai guru PJOK agar nantinya dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh peserta didik kita, terutama pada mapel PJOK dalam menerapkan disiplin baik dari kehadiran ataupun tingkah laku. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Debi sudah membacakan refleksi dari Kak Adi Bawo. Selanjutnya silakan Kak Adi Bawo membacakan refleksi yang dibuat oleh Kak Debi. Oke, terima kasih. Izin untuk membacakan punyanya Kak Debi. Itu untuk babak 3 yang akan saya lakukan untuk membenahi diri, yaitu bagaimana menciptakan suasana yang nyaman sehingga peserta didik lebih bersemangat dan disiplin untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, terima kasih untuk waktunya yang kembalikan. Baik, terima kasih Kak Adi Bawo dan Kak Debi sudah menyampaikan refleksinya. Jadi pada dasarnya di sini pembelajaran yang diharapkan ke depannya itu adalah peserta didik, pembelajaran PJOK itu dapat berpusat pada peserta didik dan juga nantinya pembelajaran PJOK itu dapat bermakna sehingga kebugaran peserta didik itu dapat tercapai seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sudah masuk ke penutup. Jadi di mana dalam penutup ini saya ingin kakak menyampaikan beberapa penutup. Oke, sebelum ke penutup sudah tadi ini penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi di masing-masing yang kakak buat tadi, dan apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi, dan kemudian apa yang saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Ada 3 pertanyaan, mungkin ada yang mau jawab salah satu, silahkan.
Silakan angkat tangan. Ada yang mau jawab secara langsung, silakan. Untuk jawaban ini pas nanti ada di LMS ya pertanyaan ini. Kalau mau dijawab sekarang bisa. Mungkin ada yang mau menjawab. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Nah, tadi kan tiap babak itu beda-beda semuanya menggunakan GIPS. Jadi dalam GIPS itu babaknya dibagi menjadi 6 seharusnya 7 kalau nggak salah 7 sampai dia ditindak lanjut. Kira-kira ada yang mau menyampaikan bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Atau kita coba lihat lagi di refleksi masing-masing ya. Kita lihat yang di sini. Oke. Ini yang kita bisa lihat pekerjaan kakak semuanya. Ini Kak Agung udah lengkap. Kak Dewa juga udah lengkap. Ini juga Kak Debbie lengkap juga. Selanjutnya Kak Wahyu juga lengkap. Kak Adi Bawo juga sudah lengkap. Kak Bidano lengkap juga. Kak Pandey Adi masih babak ketiganya belum. Kak Ari Dharma Santiko sudah lengkap juga. Kak Dwi Lestari sudah lengkap juga. Dan Kak Eka Putra juga sudah lengkap. Nah, Kak Agung belum, mungkin ada sedang kesibukan. Kak Wayan baru di babak pertama saja. Dan Kak Niwayan Suparmiti sudah di babak yang ketiga. Baik, mungkin Kak Wayan Suparmiti bisa bantu menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melakukan refleksi seperti ini, atau baru pertama kali melakukan, atau mungkin sudah pernah melakukan tapi belum tahu ini termasuk refleksi GIPS. Gitu. Kak Wayan bisa dibantu, silakan. Masih kurang jelas Kak Wayan. Apakah sudah? Oke, sudah. Bisa didengar? Ya. Sudah, Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini pengalaman baru ya bagi saya. Sebenarnya mungkin kita sering melakukan refleksi, kan belum memahami apa itu refleksi. Tadi pertanyaannya kakak mungkin bisa diulang. Bagaimana perasaan kakak Wayan saat melakukan refleksi seperti GIPS tadi itu? Saya ya cenderung agak masih ragu-ragu ya, karena seperti kata saya tadi, ini kayak pengalaman pertama. Sebenarnya sering kita lakukan, cuman belum memahami apa yang telah kita lakukan. Jadi perasaannya agak sedikit gugup bercampur senang sih, karena kita dapat pengalaman baru melakukan refleksi ini. Jadi kita tahu, oh ini ternyata kita sudah sering refleksi, cuman belum memahami apa yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Wayan. Ya, kebanyakan memang seperti itu. Waktu saya juga menjadi peserta, banyak juga rekan-rekan tidak tahu kalau yang mereka sedang lakukan itu termasuk dalam framework GIPS dan Burton gitu. Tapi mereka tidak tahu karena itu sudah melakukan refleksi. Nah, sekarang sudah menjadi tahu, kakak-kakak semuanya sudah bisa paham. Jadi yang saya pernah lakukan itu ternyata termasuk di GIPS dan termasuk di Burton.
Jadi kedepannya semoga kegiatan refleksi seperti ini itu bisa kakak-kakak selalu laksanakan di sekolah agar nantinya apa-apa yang masih kurang atau apa-apa yang perlu diperbaiki dan perlu dilanjutkan itu bisa kakak-kakak gunakan untuk kedepannya sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik itu dapat tercapai seperti itu. Baik, terima kasih Kak Bayan. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menyampaikan lagi. Di sini ada yang sudah lumayan lengkap. Ada juga Kak Eka lengkap juga ini. Oke, sudah tadi. Mungkin Kak Wahyu. Kak Wahyu mau menyampaikan sesuatu tentang bagaimana perasaan melaksanakan refleksi ini. Dipersilakan mungkin Kak Wahyu. Oke, terima kasih Kak Fasilitator. Jadi dari refleksi hari ini yaitu sebenarnya bukan sih pengalaman, jadi sebenarnya kita mengulang seperti itu. Misal, cuman di sini dikemas lebih tersusun lagi seperti itu. Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan mungkin hanya melihat, oh kenapa dalam suatu misalkan pembelajaran PJOK anak ini misalkan tetap dia belum bisa menguasai suatu materi seperti itu. Nah, jadi mungkin dari refleksi ini yang salah satunya saya pilih tadi yaitu framework GIPS itu mungkin dari aktualisasi diri seperti itu. Nah, jadi apakah mungkin dari saya sendiri atau kita sebagai guru mungkin pada saat penyampaian materi yang mungkin kurang jelas ataupun kurang dimengerti oleh siswa, jadi dan juga kita belum juga melakukan pertanyaan pengulangan seperti pada siswa, jadi kita anggap siswa itu sudah mengerti, padahal sebenarnya siswa itu belum paham seperti itu. Nah, jadi lewat refleksi ini kita istilahnya jadi mendapatkan pengalaman yang kuat untuk bisa kita terapkan nanti seperti itu. Jadi misalkan kalau dulu mungkin hanya kita anggap hal biasa, tapi dengan adanya refleksi ini mungkin mulai dari babak 1, babak 2, babak 3 itu yang saya tangkap halnya biasa, kemudian kita dalam lagi, kemudian kita perdalam lagi, seperti itu yang tangkap. Mungkin itu Pak Fasilitator, untuk waktu yang kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Oke, yang terakhir satu orang lagi, mungkin dari Kak. Ada yang mau mungkin lagi satu? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak? Ya, sudah cukup. Pas. Nah, saya kira sudah cukup ya. Oke, untuk waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, jadi seharusnya sudah berakhir. Saya lanjut ke slide terakhir dulu. Lanjut screen dulu sekali. Kita switch dulu ke Oke, pada sesi terakhir, sini ada tugas di LMS ya. Nantinya ada tugas, saya coba tunjukkan dulu LMS-nya. Di LMS nanti ada tugas, yaitu terkait dengan serta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, serta dapat
menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, itu nanti dikerjakan di LMS ya. Mungkin nanti bisa ikuti instruksi yang ada di sana. Kemudian untuk proses menjawabnya itu baiknya gunakan gunakan daripada menjawabnya itu gunakan rubik. Ya, seperti instruksi kemarin gunakan rubik sebelum menjawab. Jadi cek dulu rubiknya apa sih permintaan yang diharapkan, kemudian nanti jawabannya baru dibuat setelah itu. Kalau bisa dibaca dulu rubiknya, boleh. Nanti untuk jawabannya disesuaikan. Baik kakak-kakak semuanya, ada pertanyaan lain? Silahkan. Oke Kak Dwi Lestari, silahkan. Izin bertanya Kak Hendro, ini mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Itu berarti kita bikinnya itu di Word ya, terus dijadiin PDF gitu. Terima kasih. Oke Kak Dwi, ya untuk menjawab tugas-tugas yang perlu diupload itu kan ada di kerjakan tugas nantinya. Nah silakan itu nanti dibuat di Word boleh, atau boleh juga diketik langsung di sana, kan ada pilihannya di sana ya. Ada pilihan ketik di sana. Tapi yang lebih bagus itu dibuat di dalam Word, kemudian diubah jadi PDF, setelah itu diupload di LMS masing-masing. Itu yang lebih efektif. Tapi kalau misalnya buat di laptop langsung, ngetik di sana langsung, takutnya nanti sinyalnya rusak, beberapa menit kemudian tulisan kita hilang. Jadi rugi juga seperti itu. Jadi baiknya kita buat di Word dulu, setelah itu baru diubah ke PDF dan juga habis itu di-upload ya. Ingat diisi identitas setiap tugas masing-masing ya, agar nantinya tidak ada tugas yang tertukar. Demikian Kak Dwi Lestari dan kakak-kakak lainnya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon izin Kak Fasilitator. Jadi ini kan berkaitan tadi pembelajaran kita dengan tugas yang akan kita buat. Jadi usul Tiang, mungkin nanti untuk link Google Slide-nya itu jangan dikunci Kak. Kalau bisa nanti kan bisa dari sana aja di copy paste nanti. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, baik Kak Wahyu, terima kasih. Oke, untuk linknya itu tidak akan dikunci kok, tetap dibuka ya. Silakan nanti bisa diakses masing-masing. Yang penting kakak semuanya punya linknya masing-masing ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Mungkin yang lain ada tanggapan lagi atau kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Minta jempolnya kalau udah sip. Oke, Kak Wayan sip. Kak Dwi juga sudah. Pak Andrew, nanti mohon kirim link buat refleksi Bapak itu ya. Oke, siap Kak Gus Des. Baik, untuk kakak-kakak semuanya, karena sudah semua rasanya sudah selesai juga pertemuan hari ini, mungkin kita dapat akhiri dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya itu di tanggal 13 yang mungkin nanti kalau ada penyesuaian kita sesuaikan sama-sama. Ada kesibukan silahkan kita atur bersama-sama nanti. Saya nanti diskusikan acaranya itu di WA group nanti ya kita sepakati. Baik kakak-kakak semuanya, untuk mengakhiri kegiatan pertemuan pada hari ini, saya minta Kak Agung Ayu lagi untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas. Oke, kita untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita akan berdoa untuk terakhir. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Kak. Ya. Iya, sama-sama. Untuk kakak-kakak semuanya, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila selama pelajaran tadi ada yang kurang berkenan, dan kemudian saya juga kurang begitu bagus dalam penyampaian. Mungkin nanti kakak-kakak bisa belajar lebih lanjut di masing-masing LMS-nya. Silakan nanti tugas-tugas dikerjakan dan tetap semangat kakak-kakak semuanya. Dari saya cukup sekian dan saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Santi Om. Selamat siang kakak semuanya. Siang. Salam olahraga. Semangat. Terima kasih. Ya, kakak. Ya, kasih Kak. Pak Debi ingat